Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul alam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul jinni wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhawil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilnahu minal Qur'anil Karim fi tafsirihi wa ta'wilihi wa ghairihima birahmatika wa karamika wa fadlika ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang mulia hamba Allah yang beriman lagi budiman, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang bahagia dunia dan akhirat, selamat iman dalam taqwa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah, ya Rabbana, ya Sayyidina, ya Maulana, berikanlah ketakwaan, keimanan yang sebenarnya kepada kami, dan lagi yang selalu mengikuti yaitu ajaranmu melalui yaitu mau'izah ataupun ceramah setiap subuh di Masjid Besar Kota Blang ini. Mudah-mudahan menjadi rahmat yaitu semua mukmin muslimin, khususnya di Kecamatan Pesangan, baik sebelah Krung maupun selatan maupun yaitu Jangka, yang berkota di Kota Matang Gelempang 3, mati 1 tinggal 2. Kaum muslimin, para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, acine tudung oleh ayat padi noren tapiyu. Padi? Oh, wak lemboy urung pengojaman. Nyan. Kaum muslimin, para hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alangkah baiknya seandainya semua kita yaitu ada Al-Quran di hadapan, supaya pahala kita pun meningkat dan juga kita dapat memperhatikan dan yaitu meneliti sebagai penelitian apakah yang sebenarnya ataupun nanti melenceng daripada yang sebenarnya. Mudah-mudahan semua kita dapat yaitu memperbaikinya, karena kita ini belum tentu semuanya benar. Maka sebagai lanjutan daripada pelajaran yang lalu, yaitu dari ayat yaitu Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, dan sudah kita masuki dalam yaitu surat Al-Baqarah mulai daripada ayat 1, bahkan sudah sampai kepada ayat yaitu 86. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan ayat selanjutnya, yaitu yang 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Jadi para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang telah lalu masih dalam ruang lingkup kerajaan Nabi Musa setelah Musa dengan izin Allah dan bantuan Allah dapat mengalahkan yaitu kerajaan Firaun. Dan sekarang dengan kalimat Allah mengatakan walaqad ataina Musal kitab, dan kalimat ini memberitahukan kepada Rasulullah yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua manusia setelah yaitu Muhammad menjadi rasul, bukan hanya umat mukmin muslimin dan juga bukan hanya di negara Indonesia, tapi di mana saja seluruh dunia atas nama manusia yang menjadi makhluk Allah dan hamba Allah, berlaku yaitu hukum Al-Quran ini setelah yaitu Allah menyatakan innad dina indallahil Islam, maka Al-Quran adalah termasuk yang memensuhkan ataupun yang membatalkan ataupun yang melengkapi yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil. Jadi sebagai kelengkapan daripada Taurat, Zabur dan Injil itulah Al-Quran. Maka isi Injil, isi Quran dan Taurat dan Zabur ada dalam Al-Quran, bahkan suhuf-suhuf Nabi Sis, suhuf-suhuf Nabi Musa dan yaitu Nabi Ibrahim juga tercantum di dalam Al-Quran. Maka oleh karena demikian Al-Quran menjadi ideologi seluruh dunia, kecuali bagi orang yang belum tahu isi Al-Quran. Tapi kalau sudah mengerti isi Al-Quran, siapa saja pun dia akan memeluk agama Islam. Islam dalam istilah bahasa Arab. Tapi kalau istilah bahasa Indonesia itu menyerah diri kepada yang hak dan yang kuasa dan yang terbesar, yang paling besar, maka Allahu Akbar, Allah itu yang paling besar di atas besar seluruh besar yang lain. Allahul Qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang berkuasa di atas segala yang berkuasa. Maliki yaumiddin, Allah yang menjadi raja di atas segala raja. Kalau ada yang mendengar cerita sahur sepuh, yaitu di atas langit ada langit, itulah di atas raja ada raja, di atas penguasa ada penguasa. Ya. Jadi walaupun kita berkuasa hanya terbatas, misalnya
se-Aceh ataupun se-Indonesia ataupun sebenua misalnya. Tapi Allah di atas itu. Allahu qahirun fauqa ibadih. Dalam ayat yang lain, Allah yang berkuasa di atas segala kekuasaan hambanya. Maka kita menjadi pemimpin, jangan menggunakan sifat kita sifat kekuasaan, tetapi kita gunakan sifat pemimpin adalah sifat pemeliharaan ataupun penjagaan terhadap rakyat masyarakat supaya aman dan tentram, tidak terjadi cekcok. Oleh kerana demikian, jangan diadakan hukum-hukum yang menjadi kacau balau negara, rakyat dan masyarakat. Tetapi jalankanlah hukum-hukum yang telah ada supaya masyarakat rakyat tidak simpang siur, tidak selalu berubah-ubah, yaitu peraturannya ini hari ini peraturan, besok lain lagi. Pemimpin pada kali ini aturannya, ganti pemimpin, ganti lagi, yaitu peraturannya, yang sengsara rakyat dan masyarakat. Tapi kalau kita jalankan seperti Al-Quran selalu tetap tidak berubah, Al-Quran adalah bisa seumur dunia dia berlaku selama masa. Tetapi kalau selalu berubah-ubah, yang bahaya celaka rakyat jelata, penguasa menjadi, maka janganlah bersifat menguasai, tetapi sifatnya harus ada penelitian dan pendidikan supaya terarah ke semuanya. Oleh karena demikian, Allah menyatakan, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Pasti Allah Ta'ala telah memberikan yaitu suatu hukum ideologi, yaitu kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, Al-Quran dengan istilah bahasa Arab, Injil dengan bahasa Suryani, Al-Quran dengan istilah bahasa Arab. Maka oleh karena demikian, kita semua umat bersatulah kepada Allah yang Esa. Allah yang Esa. Allah yang Esa, tidak ada lain. Manakah Allah itu? Allah itu adalah yang menciptakan sekalian alam. Maka Allah berkata di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, surat ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua makhluk Allah, baik kayu, batu, binatang, walaupun yang sifatnya berterbangan seperti burung-burung, semua yaitu memuji Allah, dikarenakan kalau Allah tidak ada menciptakan alam, tentu kita semua ini tidak ada. Maka Allah itu di mana? Allah itu ada di mana-mana. Yang jangan kita pastikan Allah ada di suatu tempat. Maksudnya Allah ada di mana-mana. Semua hati mukmin di situ ada Allah. Kalau memang mukmin itu mau dia mengingat Allah dengan ayat yang lain, fa idza qudiyatis shalah wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Itu ayat diturunkan semasa yaitu Nabi mengerjakan yaitu dalam kepedihan, kesedihan dan dihinakan oleh kafir-kafir Quraisy, yaitu sambil
yaitu berperang tetapi tidak pernah meninggalkan salat. Jadi begitu pentinglah kita mengingat Allah dalam segala hal, baik senang baik susah, baik yaitu mulia dan dalam hina, dalam kita menjadi penguasa dan juga kita menjadi rakyat jelata. Allah harus ada dalam hati supaya ada keadilan kesemuanya. Tidak hanya segelintir kita adilkan, akan tetapi yang lain kena yaitu durinya. Oleh karena demikian, walaqad ataina Musa, sebenarnya Allah telah memberi undang-undang hidup kepada manusia di masa periode Nabi Musa, yaitu yang dinamakan kitabnya yaitu kitab Taurat. Walaqad ataina Musal kitab. Kapankah Allah memberikan yaitu kitab Taurat kepada Musa? Sedangkan sebelum Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa, sudah ada suhuf ataupun lembaran ataupun buletin kalau istilah kita sekarang. Nah, istilah suhuf itu, suhuf ini satu lembar. Satu lembar ini berarti ini satu suhuf. Nah, tapi kalau istilah sekarang itulah yaitu koran ataupun berita harian. Media cetak yang sekarang. Yaitu 10 suhuf, 10 lembar. Dan setelah itu Allah memberikan yaitu Taurat. Yang isi di dalam Taurat itu tercantum yaitu suhuf Nabi Syis dan suhuf Nabi Ibrahim dan juga suhuf beliau sendiri. Maka oleh karena demikian semua lengkap hukum mulai daripada Nabi Adam sampai kepada akhir zaman, aturan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, zat yang wajib wujud dalam hati setiap mukmin muslimin yang sejati, yang imannya memang shadiqun, yang benar. Maka dalam hal demikian, alamin dituliskan di dalam Al-Quran, bukan alamun. Kalau alamun memang satu alam ataupun satu benua ataupun satu negara ataupun satu desa. Tapi sekarang Allah mengatakan alamina, bukan alamun. Maka alam yaitu ulwa, alam sufla, alam zuriat, alam arwah, alam misal, alam ajsam, sampai kepada alam lahut, alam jabarut, dan alam sampai alam akhirat, setelah alam barzah, setelah alam dunia. Maka jih ketemu na istilah alam zuriat, alam sulbi, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam mizan, alam sirat, alam neraka, alam syurga. Kaum muslimin, para hadirin sidang jamaah, pendengar yang dirahmati Allah. Allah yaitu memberikan kitab, baik Taurat, Zabur dan Injil dan Al-Quran, itu undang-undang hidup di dalam bumi Allah, bukan negara Allah. Kita yang menjadi pimpinan hanya sebahagian, berpedomanlah kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada benar Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada benar Tuhan selain Allah. Yang dinafikan hakikat Tuhan, bukan Tuhan. Yang dinafikan bukan Tuhan, hakikat Tuhan.
Jadi tiada sebenarnya yang disembah, melainkan yang benar disembah hanya Allah. Jadi kalau begitu, ada yang menyembah berhala, patung, kayu, bulan, bintang, matahari, itu sembahan yang tidak sebenarnya. Maka oleh karena demikian, kita yang mengaji yaitu ilmu tauhid, yang mulai daripada wujud sampai kepada mutakalim, dibagi 4 nafsiyah, salbiyah, mani, manawiyah, kemudian dibagi 3 wujudi, itibari dan subuti, ada juga sebahagian itu juga dibagi 4 ditambah dengan adami, kemudian dibagi 2 iftiqar dan istighna. Itulah semuanya terkandung dalam la ilaha illallah, la mustaghniyah, la mustaghniyah, kullu ma'adah illallah wa muftaqiran ilaihi, ma'adah. Jadi tamurno yaitu sifat 20 baik dah pegahana dalam Al-Quran. Etiket sifat 20, etiket 50, etiket 60, etiket 66 dan sampai etiket 70, etiket 100 dan etiket sampai tuh meribai-ribai, awak tak bagi-bagi tetap sah. Maka esa maka dipakai oleh orang yang dahulu, dijadikan nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Jadi walaupun banyak Tuhan, yang paling besar, a'zam, akbar, sifatnya Esa, tunggal, bukan trinitas dan trimulti. Itulah Esa sifatnya. Maka inilah yang memberikan kitab Taurat kepada Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Rasulullah yang terakhir sebagai penutup Rasul. InsyaAllah kalau Al-Quran tidak ada berlaku lagi nanti di dunia, itulah masanya kiamatnya dunia. Tapi kalau masih ada berlaku yaitu hukum Islam di permukaan dunia, dunia takkan kiamat. Dunia takkan kiamat. Walaqad ataina Musal kitab. Kapankah diberikan kitab? Semenjak perintah Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, kamu bertahanus ataupun kamu khalwah, jak kalut kenggeteng, menyucikan diri, mengasingkan diri, uzlah. Kalau istilah tasawuf itu uzlah. Uzlah artinya mengasingkan diri daripada halayak ramai, baik suara dan segala macam, di yaitu Bukit Tursina. Dan yaitu diamanahkan kepada kekandanya yaitu Nabi Harun untuk menjaga yaitu rakyat masyarakatnya. Akan tetapi apa yang terjadi di belakang Nabi Musa itu semuanya adalah kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan cara kepada kita manusia yang sebenarnya. Yang terjadi di belakang Musa, hanya Musa 40 hari bertahanus ataupun berkhalwah yaitu di Bukit Tursina. Yang terjadi di belakangnya adalah umat Nabi Musa tak sanggup, yaitu secara adat kita lihat oleh kekandanya Nabi Harun untuk menghalangi mereka menyembah yaitu anak lembu yang dijadikan oleh Samiri. Musa juga Musa Samiri, yang beliau dilahirkan oleh mamaknya dalam yaitu dalam rimba
ataupun bukan di perkampungan, dikarenakan anak itu tidak tahu siapakah yaitu ayahnya. Bat itu termasuk anak zina. Jadi setelah diciptakan anak lembu itu, dikarenakan yang mengurusi semenjak dia kecil adalah malaikat Jibril. Jadi dia tahu faedah ataupun hikmah daripada tanah yang diinjak oleh tapak kaki, yaitu kuda Jibril, menjadi hikmah yang mati bisa hidup. Maka oleh Samiri setelah dibuatnya yaitu anak lembu, dimasukkannya yaitu debu yang bekas pijakan daripada tapak kaki kuda. Maka ke hidung dan ke mulutnya diisikan, maka bisa bernapas dan bersuara. Dengan gara-gara itu sekian banyak umat Nabi Musa maka menarik perhatian dan meninggalkan Nabi Musa, dan yaitu dia mengikuti Samiri. Hanya tinggal yaitu beberapa orang, sekitar 87 orang. Maka oleh karena demikian sekarang pun kita ini sudah banyak meninggalkan agama gara-gara segelintir yaitu kelebihan di hati kita. Maka oleh karena demikian hati-hatilah dengan ajakan-ajakan dan penampakan-penampakan dan pengangkatan-pengangkatan yaitu pangkat dan jabatan. Itu harus hati-hati, jangan tertipu. La tagtar bidunia. Janganlah kita tergoda, tertipu dengan pangkat dan jabatan dunia hanya sementara. Kalau pangkat di dunia tidak kita bawa mati, misalnya kita kecil, imam, camat, bupati, gubernur dan seterusnya, yang mati orangnya, pangkatnya tidak mati. Dia pangkat akan naik kepada yaitu pundak orang yang lain. Tapi kalau seandainya juga pangkat kita bawa mati, sebagaimana ulama umpama, kalau ulama itu ikut dia ulama sama jenazahnya, sama mayatnya. Tidak ikut ulama itu dia. Karena teman cuma 3. Teman harta hanya yaitu pembalut badan, pembungkus badan, dan papan seberapa yang cukupnya. Itu harta. Tapi kalau teman dan manusia, hanya dia setia mengantar kita sampai ke kuburan. Tapi tauhid, fiqh, tasawuf, amalan, apakah dia yang membawa kita nanti kepada rahmat dan azab? Mulai daripada menghadapi yaitu proses pertanggungjawaban hidup di dunia, yaitu dengan malaikat mungkar wa nangkir. Setelah yaitu Malik Zabaniyah, yaitu yang mencabut nyawa, siapa namanya? Malaikat Mikail, Israfil, Israel menyerahkan kepada satu malaikat lagi untuk mengantar ke kuburan. Setelah sampai di kuburan, oleh malaikat itu diserahkan lagi kepada malaikat mungkar wa nangkir. Itulah yang menjadi yang proses kita. Kalau kita sekarang di sini, yaitu di sel penjara. Kalau dengan Allah Ta'ala, kuburan Allah Ta'ala, itulah sel Allah Ta'ala. Ingat, kita semua mukmin muslimin, kuburan itu sel Allah Ta'ala. Maknanya, setelah mati dalam barzah, apakah kita dimakan api, hangus, ataupun kita tenggelam di lautan, tidak tahu di mana tempatnya,
ataupun kita di dalam perut binatang, dalam perut ular dan perut singa dan segala macam, pokoknya kita sudah mati, itu di alam barzah. Jadi jangan menganggap oh kalau di kuburan berarti kita ada azab dan nikmat kubur. Tetapi kalau mati kebakaran ataupun tenggelam ataupun hancur lebur dan segala macam, tidak ada, itu ada. Semuanya ada. Itu urusan Allah Ta'ala. Tapi kenapa sekarang kita diistilahkan azab kubur? Kebanyakan itu dapat dikuburkan. Maka kaedah istilah agama Islam istilahnya aghlabiyah. Istilah itu, kaedah itu aghlabiyah, kebiasaan ataupun kebanyakan. Maka kebanyakan yang banyak itulah dia yang sifat sekarang, yaitu mengatasnamakan, yaitu dengan demokratik ataupun demokrasi. Maka oleh karena demikian, apakah itu semua itu benar? Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang sanggup mengatasinya. Maka oleh karena demikian, kepada Musa diberikan kitab undang-undang itu, yaitu Taurat. Sejarah itu kita tinggalkan, jangan kita habiskan karena waktunya yaitu singkat. InsyaAllah kita akan sambung yaitu kembali tentang walaqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan selanjutnya setelahnya yaitu wafatnya Nabi Musa, di situ ada 70 anbiya, 70 ribu yaitu nabi. Satu pendapat 4.000. Itu semua beramal dengan isi Taurat, bukan taklid kepada Nabi Musa, bukan taklid kepada Nabi Musa, akan tetapi beramal dengan isi Taurat. Satu pendapat 70.000 anbiya, 70.000 nabi. Satu pendapat 4.000. Semua mereka beramal dengan Taurat selama yaitu wafatnya yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan juga waqafaina min ba'dihi birusul, maka semua daripada benih-benih yang baik, benih yaitu rasul, maka Allah melahirkan lagi Nabi Musa daripada Siti Maryam. Siti Maryam itu dalam istilah bahasa Qubuti, bahasa Suryani. Tapi kalau diistilahkan dengan bahasa Arab, adalah perempuan yang tidak mau berbaur dengan lelaki. Maryam itu kalau diistilahkan dengan bahasa Arab, berarti kalau diistilahkan yaitu ditranslate kepada bahasa Indonesia, adalah perempuan yang tidak mau berbaur dengan lelaki. Itu Maryam. Maka diberikan nama sesuai dengan yaitu kejadian fakta di lapangan, sebagaimana kita namakan sekarang. Kalau dia nama Ahmad Bakar Ismail, walaupun lelaki dan perempuan, kalau dia mengambil harta orang di belakang yang empunya, dinamakan pencuri. Tapi kalau digagahkan untuk mengambil harta orang, dan walaupun dia berani membunuh seempunya harta, itu dinamakan perampok. Tapi kalau mengambil dengan secara yaitu pangkat dan jabatan, melalui pangkat dan jabatan, itu dinamakan koruptor. Sama juga itu, dia juga. Maka oleh karena demikian, itu menurut tempat masing-masing, maka masing-masing namanya walaupun kejadian yang sama. Lagi bahasa Aceh, mia hidup ba ulai peracut, hidup ba punggung temut, mia hidup ba tapak pusing, mia hidup itu ba jaro cut. Tapan ciji bandum yang lanah bruk ngon darah bruk citnyan. Cuman pat hidup nyanan.
Yan, menyo pancuri berdasi, jikeun koruptor. Menyo getenya cubah mana, ikeun pancuri, nyan tamang hukuman, tamang penjara. Yan kemenan-menan. Ya, tapi yang keadilan ada pengeh. Hukum Allah Ta'ala waqafaina, berarti di belakang Musa diberikan Rasul. Oleh karena demikian, wa antaina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Setelah di belakang Nabi Musa, Allah juga yaitu menampakkan seorang utusannya untuk menyampaikan yaitu hukum hidup dalam dunia, hukum agama, baikkah perdata, baikkah pidana, baik hukum adat, dan segala-galanya itu kita harus bersumber daripada Al-Quran. Kita hanya menjalankan, sebenarnya hukum sudah ada di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala, tak usah kita ciptakan yang lain, hanya kita jalankan hukum yang telah ada. Yang empunya dunia yang berikan hukum, hanya itu yang kita jalankan. Jangan kita buat hukum ini, hukum itu lagi, itu menjadi kacau balau manusia. Walaqad ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, kepada Nabi Musa diberikan suatu catatan Taurat, dan kepada yaitu anak Maryam yaitu Isa. Isa itu anak Maryam. Maryam itu kalau istilah kita sekarang adalah perempuan yang tidak mau berbaur, campur baur dengan lelaki, tetapi dengan kudrah iradah Allah Subhanahu Wa Taala bisa melahirkan Maryam, yaitu wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Allah memberikan kekuatan kepada Isa itu, di samping memberikan yaitu mukjizat. Bayinat itu mukjizat, seperti diberikan oleh Allah Ta'ala, diizinkan kepada Isa untuk menghidupkan orang yang telah mati, misalnya menghidupkan Sam bin Nuh, dan juga bisa yaitu menyembuhkan orang yaitu yang dilahirkan semenjak lahir dia buta. Dan juga Nabi Isa itu bisa yaitu menyembuhkan penyakit-penyakit. Meo bahasa Aceh budu, meo bahasanya pui keun rau. Nyan bunuh bayinat bunuh. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan memberikan kekuatan ataupun yaitu pembantuan oleh Allah yaitu Jibril kepada Nabi Isa. Ruhil Qudus itu idhafah sifat, idhafah mausuf kepada sifat. Kalau istilah nahu itu berarti itu roh yang suci. Apakah dia? Itulah malaikat Jibril. Maka selalu kemana berjalannya Isa mengikuti oleh malaikat Jibril. Maka di waktu dikatakan salib oleh yaitu berapa yaitu umatnya, ketika Nabi Musa memasuk ke satu rumah, yaitu di waktu ada Nasara itu 12 orang, dia untuk supaya tidak maju yaitu apa yang dibawakan oleh Isa, maka berpolitiklah sebahagian untuk membunuh Nabi Isa. Maka dalam hal itu di ayat itu ada mengatakan wa makaru wa makarallah, karena mereka telah mengancang-ancang, telah yaitu memprogramkan bagaimana Isa itu harus mati supaya tidak jalan programnya Isa. Maka sampai sekarang juga ada manusia, dan bahkan dengan kekuasaannya dia untuk memutuskan yaitu hukum agama Islam, dan agama semua ulama-ulama semua ditahan, bahkan dijebloskan ke dalam penjara, yang sebenarnya seperti itu tidak terjadi. Karena kita di Indonesia Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang menciptakan itu orang Islam, hanya amaramis yang berlainan agama. Maka oleh karena demikian
waspadalah, waspadalah, waspadalah. Sebelum Allah menurunkan azab seperti di negara-negara yang telah membunuh Islam, Allah banyak tenteranya. Air bah, Allah itu tentera Allah. Angin badai, semua itu tentera Allah. Petir itu tentera Allah. Bahkan nyamuk pun itu menjadi tentera Allah. Namrud, Allah menyuruh bunuh, hanya seekor nyamuk masuk ke dalam. Jangan kita andalkan kehebatan kita. Nyo kasim ehnan ka penge hanatum tabu hayat ka ke hanai kedih. Mio ta putuh nyan tu po lepan itu yo ta jau blang ta jau gli cuma ka cuma ke igak ijak kon tu cok jupeng ikete he tu. Gazi menan. Sadaqallahul azim wallahu a'lamu bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Lebih dan kurang sama-sama kita memperbaiki, karena saya ini belum yaitu cukup untuk yaitu menafsirkan ataupun menjelaskan yang sebenarnya bagaimana intisari kalimat demi kalimat, huruf demi huruf dalam ayat Al-Quran. Kita masih mohon kepada guru-guru kita, ulama-ulama yang memang karismatik sifatnya, untuk membetulkan di mana kekurangan dan kesalahan, dikarenakan kita masih belum cukup dalam ilmu pengetahuan dan dalam segala hal. A'udzubillahi minasy